welcome to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bahas apa sih profesi yang menggunakan baju merah kayak aku gini nih. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya. Oke, setuju ya? Nah, di video kali ini aku ingin membahas dulu ya mengenai apa sih nih yang pakai baju seragam kayak gini tuh kerjanya apa sih, Kak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar sih selama aku bekerja. Jadi, pakaian yang aku pakai ini itu adalah pekerjaan seorang safety officer. Apa sih, Kak, safety officer itu? Nah, safety officer adalah seorang yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Nah, kerjanya itu untuk menjaga pekerja dalam keadaan sehat dan tentu saja selamat. Oke? Nah, selanjutnya gimana sih, Kak, cara supaya jadi safety officer tuh? Nah, perlu kalian ketahui, untuk menjadi seorang safety officer, kalian bisa pertama kuliah dulu. Kuliahnya bisa langsung di K3 atau seperti aku di kesehatan masyarakat. Kemudian ada konsentrasinya lagi, yaitu di K3 gitu. Nah, setelah lulus dari kuliah tersebut, maka kalian minimal mengambil pelatihan lagi. Pelatihannya apa sih, Kak? Nah, pelatihannya itu adalah ahli K3 umum. Begitu. Gimana sih, Kak, caranya supaya bisa dapat sertifikasi itu? Nah, jadi jika kalian ingin mendapatkan sertifikasi tersebut, kalian bisa menemukan PJ K3 atau penyedia jasa K3 gitu. Nah, setelah itu kalian nanti menjalankan pelatihan. Nah, di dalam pelatihannya itu membahas mengenai perundang-undangan K3, dasar-dasar K3, dan masih banyak lagi yang terkait dengan K3. Kemudian setelah kita mempelajari itu kurang lebih selama 2 minggu, kemudian nanti kita akan ada ujiannya. Ujian tersebut dari Kemenaker gitu. Nah, jika kalian lolos atau lulus di ujian tersebut dan kalian mendapatkan lisensi gitu, kalian dinyatakan bahwa kalian adalah orang yang berkompeten gitu untuk menjalankan K3 tersebut gitu. Nah, kerjanya di mana aja sih, Kak? Kalau K3 itu perasaan aku belum banyak lihat deh. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak banget selama aku bekerja. Jadi, safety officer ini tidak hanya bekerja di proyek-proyek saja, yaitu proyek pembangunan jalan tol, pembangunan gedung-gedung, tetapi safety officer ini ada di perusahaan-perusahaan dan ada juga di rumah sakit. Begitu. Kalau aku menjadi safety officer, kebetulan aku lebih banyak di proyek gitu. Kemudian aku juga pernah di warehouse, tetapi selama aku bekerja aku lebih banyak di proyek. Dan itu pun tentu saja rekan-rekan kerjanya itu kebanyakan laki-laki begitu. Nah, kerjanya ngapain aja sih, Kak? Biasa gitu kan pertanyaannya. Nah, kita itu sudah seperti yang aku jelaskan tadi, kita itu bekerja untuk memastikan para pekerja dalam keadaan sehat dan tentu saja selamat. Itu tujuan
orang untuk bekerja gitu, dan itu adalah tugas seorang safety officer. Tapi keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah tanggung jawab semua orang yang bekerja. Begitu. Jadi, mau kita bekerja dimanapun, kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa kita harus tetap dalam keadaan sehat, selamat, itu sudah tentu pasti. Gitu. Nah, kemudian, Kak, biasanya itu tuh suka negur-negurin apa sih kerjanya? Gitu kan? Nah, untuk seorang safety officer biasanya memastikan seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu apa sih? Nah, alat pelindung diri atau yang biasa disingkat dengan APD itu ada helm safety, sepatu safety, ada safety body harness, ada kacamata safety, ada earplug, ear muff, dan itu tergantung jenis pekerjaannya apa. Jadi untuk menentukan pekerja menggunakan APD apa, itu dipastikan dulu dari pekerjaannya itu apa dulu. Kalau misalnya pekerja tersebut bekerja di ketinggian, otomatis pasti menggunakan helm, safety shoes, dan tentu saja body harness. Apa sih Kak body harness itu? Nah, aku akan jelaskan singkat saja ya mengenai body harness dan APD. Selanjutnya nanti akan di next episode-nya mengenai APD yang lebih luas lagi ya, karena terlalu panjang kalau misalnya di video ini gitu kan. Jadi body harness itu seperti tali yang dikaitkan di tubuh, kemudian ada hook atau orang awam menyebutnya cantolan. Cantolan ini itu ada 2 gitu. Nah, jadi ketika pekerja naik-naik bekerjanya, jadi body harness itu dikaitkan di pengait gitu. Jika misalnya pekerja menaiki scaffolding, maka dicantolkan di scaffolding gitu. Dan ini nanti akan aku jelaskan di next episode ya mengenai mengkaitkannya itu di mana gitu. Nah, jadi itu untuk memastikan pekerja itu tidak terjatuh. Dan kita harus memastikan bahwa pekerja kita menggunakan safety body harness tersebut dengan benar. Gitu. Jadi cuma tidak hanya dipakai aja di badan gitu, tapi dikaitkan juga dengan benar. Gitu. Nah, itu adalah garis besar dari pekerjaan safety officer atau yang biasa kalian lihat menggunakan seragam seperti aku ini. Kebanyakan ya pakai seragamnya itu merah, tapi mungkin di beberapa perusahaan atau proyek safety officer-nya itu tidak menggunakan baju merah. Bisa memakai rompi merah atau menggunakan menggunakan seragam warna lain gitu sesuai dengan kebijakan perusahaannya tersebut. Begitu. Nah, jadi gimana? Rekan-rekan semua yang melihat video ini tertarik menjadi safety officer juga? Kalau misalnya tertarik, boleh kita sharing, bertukar pikiran. Bisa di Instagram aku @sartikazulfa13. Kalian bisa DM, bisa tanya apapun mengenai K3 yang kalian ingin tahu, dan insya Allah aku akan membagi apa yang aku tahu supaya menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Oke, sampai sini aja video kali ini. Kemudian jangan lupa ditonton next video berikutnya. Oke.
supaya pengetahuannya semakin bertambah. Dan kalau ingin ada yang meninggalkan komentar, silakan di kolom bawah supaya jadi masukan untuk aku ke depannya juga. Gitu, jadi kita sama-sama belajar, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.